Saya tersangka hari ini di kasus ijazah palsu Jokowi. Saya bukan malah takut, tapi saya malah tantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Saya meyakini Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Telah dibuktikan kesekian banyak sidang-sidang di pengadilan, Jokowi tidak pernah hadir, tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya. Artinya Jokowi memang pembohong, penipu, pemalsu ijazah. Jadi jangan ragu-ragu kepada pihak kepolisian untuk menangkap Jokowi. Jangan kami yang dijadikan tersangka, padahal pelaku utama itu adalah Joko Widodo beserta relawan-relawannya dari aktivis kiri yang melakukan itu. Eko Panjul yang melakukan itu. Jadi kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu menangkap Joko Widodo. Kami kemarin tidak memainkan isu pemakzulan Prabowo Gibran, tapi kami tetap konsisten pada pemalsuan ijazah Jokowi yang kurang ajar, yang biadab. Jokowi membohongi hampir 200 juta rakyat Indonesia. Bentuk represivitas polisi. Saudara-saudara sekalian, Anda bertanggung jawab. para intel, para polisi, saya tahu kalian juga paham, kalian juga punya otak dan hati. Lihat saja ijazah di foto Jokowi itu, ijazah di foto itu berkumis, berkacamata. Tapi lihat, apakah hari ini Jokowi berkumis dan berkacamata? Hari ini kita kedatangan Mas Bambang Tri yang pernah ditahan Joko Widodo tanpa alat bukti, datang jauh-jauh dari Blora. Terima kasih Mas Bambang dan kawannya. Mereka meyakini di Solo itu Jokowi sudah bermain dengan KPUD Solo yang saat itu dipimpin oleh Eko Panjul. Semua aktivis tahu Eko Panjul, aktivis kiri yang membawa Jokowi ke Jakarta. Saya dan kawan-kawan aktivis lainnya mencari, menginvestigasi bahwasanya Jokowi ijazahnya memang dibuat di pasar Pramuka. Makanya sampai hari ini polisi tidak berani mencari setelah itu ke pasar Pramuka, ke Eko Sulistyo dan pembuat lainnya. Jadi kalau ada polisi yang berani mengkriminalisasikan kami, lihat kebenaran akan dibuka pada saatnya. Ketika kami terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan tuntut Kapolrinya, kami akan tuntut Kapoldanya, kami akan tuntut institusi Polri lainnya. Karena apa? Karena polisi kami percaya akan bertindak adil, mengayomi masyarakat, tidak mendukung Jokowi, tidak dibawa ke tiak Jokowi yang bau asam. Joko Widodo, semoga Joko Widodo hari ini tonton. Jokowi pemalsu ijazah harus ditangkap, bukan hanya Jokowi, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, mantunya, karena mereka menikmati kebohongan Jokowi yang sampai hari ini, yang menguasai sumber daya alam negara ini, yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yang dimana hari ini rakyat kesulitan ekonomi, tapi Jokowi bagi-bagi uang terus. Artinya KPK harus panggil Jokowi, selidiki Jokowi, di mana duit 11.000 triliun itu, apakah di bunker, apakah disimpan di bank luar negeri. Jadi saatnya lagi kita tidak percaya dengan Jokowi, dan memang kita harus percaya. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, Jokowi pembohong, pembuat ijazah palsu di pasar Pramuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Sultan sebagai kawan dari acara ini. Dan sebelum orasi selanjutnya yang datang dari teman kita Mujahidah Lampung, Ibu Mary. Sebelumnya kami terangkan dulu, yaitu kami ini adalah tim pemburu ijazah. Kami sama dengan tim pemburu hantu. Kenapa samanya? Kami sama-sama mengejar yang goib, karena tidak ada yang kelihatan. Hantu pun goib, hanya kedengaran suaranya aja kan, alias hantu celana pocong segala macam. Tapi tidak semua orang pernah melihat. Begitu juga dengan
ini dianggap tidak memiliki ijazah. Sampai diproses, sebelum diproses dia tunjukkan ijazahnya. Itu gentleman, itu namanya negarawan. Roy Suryo dan kawan-kawan tuntut bongkar ijazah palsu Jokowi. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Pembukaan, selamat datang di channel Menyala News. Salam NKRI, harga mati. Hadirin sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami cintai di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita menyaksikan sesuatu yang sungguh membuktikan satu kebenaran yang tak akan pernah bisa dibungkam. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Suara rakyat tidak akan pernah bisa dipadamkan, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa diabaikan begitu saja, sekalipun oleh mereka yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di jantung ibu kota negara, di tempat yang seharusnya menjadi rumah rakyat, suara tuntutan bergema begitu keras, begitu lantang, begitu menyatu menjadi satu suara. Ribuan mulut berseru serentak, satu tuntutan yang tak bisa lagi ditunda, tak bisa lagi dielakkan. Bongkar sekarang juga. Ijazah palsu Jokowi harus dibuktikan, harus diperlihatkan kepada rakyat. Dan yang memimpin aksi besar ini, yang berdiri tegak di hadapan semua orang tanpa rasa takut, tanpa gentar sedikit pun, tak lain tak bukan adalah Bapak Roy Suryo beserta rekan-rekannya. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, bukan untuk mencari sensasi, bukan pula karena dendam pribadi. Mereka datang membawa bukti, membawa fakta, membawa catatan panjang tentang segala hal yang selama ini menjadi tanda tanya besar di hati rakyat. Mereka datang menyuarakan apa yang selama ini jutaan rakyat bisikan di mana-mana, namun tak kunjung mendapat jawaban yang jujur dan terbuka. Mereka datang menuntut satu hal yang paling mendasar, kejujuran. Lihatlah spanduk-spanduk besar yang mereka kibarkan. Tertulis dengan huruf-huruf yang tegas dan jelas, terbaca oleh siapa saja yang lewat. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Kalimat yang begitu berat, begitu menyentuh hati, dan begitu penuh makna. Dan di bawah tulisan besar itu, tertulis satu persatu tuduhan-tuduhan yang sangat serius, yang semuanya menimpa mantan Presiden Jokowi. Tuduhan yang bukan sekedar omongan kosong, melainkan hal-hal yang dirasakan langsung oleh rakyat selama bertahun-tahun. Pertama tertulis, kerusakan sumber daya alam yang sangat parah. Selama masa pemerintahan Jokowi, begitu banyak hutan yang gundul, begitu banyak tambang yang merajalela tanpa kendali, begitu banyak tanah rakyat yang berubah tangan menjadi milik sekelompok orang kaya dan pengusaha dekat. Sungai-sungai keruh, tanah longsor terjadi di mana-mana, lingkungan hidup rusak parah, dan rakyat yang tinggal di sana justru tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sebaliknya, mereka kehilangan tanah, kehilangan sumber kehidupan, dan harus menanggung segala kerusakan itu sendiri. Siapa yang diuntungkan jika bukan mereka yang dekat dengan kekuasaan? Kedua tertulis, peraturan dibuat bukan demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan penguasa. Begitu banyak undang-undang dan peraturan lahir yang justru membebani rakyat kecil, yang mempersulit rakyat biasa, yang justru memberi kemudahan dan keuntungan kepada mereka yang punya kekuasaan dan uang. Seakan-akan hukum dan peraturan itu dibuat bukan untuk melindungi yang lemah, melainkan untuk melindungi yang kuat. Seakan-akan negara ini dikelola bukan untuk kepentingan seluruh rakyat, melainkan untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa dan orang-orang dekatnya. Inikah yang disebut pemerintahan yang adil dan makmur? Ketiga tertulis, pelemahan KPK hingga menjadi mandul dan tak berdaya. Lembaga yang dulu begitu ditakuti oleh para koruptor, yang dulu menjadi harapan rakyat untuk memberantas kejahatan uang negara, justru dikikis kekuasaannya satu persatu. Diubah undang-undangnya, dibatasi kewenangannya, hingga akhirnya tak mampu lagi bekerja secara maksimal. Banyak pejabat yang diduga korupsi berjalan bebas tanpa tersentuh. Banyak kasus besar yang seakan-akan berhenti di tengah jalan dan tidak pernah selesai. Rakyat pun bertanya-tanya, mengapa KPK dilemahkan begitu rupa? Apakah karena banyak orang-orang berkuasa takut jika KPK bekerja dengan jujur dan tegas? Dan di atas semua tuduhan yang begitu berat itu, kini muncul satu persoalan yang menjadi puncak dari segala kejanggalan. Satu persoalan yang membuat rakyat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang selama ini disembunyikan, yaitu persoalan ijazah. Riwayat pendidikan yang hingga kini tak kunjung bisa dibuktikan keasliannya, yang terus-menerus ditunda-tunda perlihatkannya, yang terus-menerus diberi alasan-alasan yang tak masuk akal. Jika persoalan selembar kertas saja harus disembunyikan sedemikian rupa, lalu bagaimana rakyat bisa percaya pada segala urusan negara yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting? Itulah sebabnya Roy Suryo dan rekan-rekannya turun ke jalan. Itulah sebabnya mereka datang ke depan gedung DPR.
Itulah sebabnya mereka menyuarakan tuntutan ini dengan begitu lantang dan berani. Karena mereka sadar, jika seorang pemimpin tertinggi negara saja tidak jujur dalam hal yang paling mendasar seperti riwayat pendidikannya, maka tidak ada yang bisa menjamin kejujurannya dalam memimpin negara. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua kebijakannya dibuat demi rakyat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekuasaannya tidak disalahgunakan. Selama ini, begitu banyak alasan yang dikemukakan atas nama Jokowi ketika diminta memperlihatkan ijazahnya. Ada yang bilang ijazahnya sudah hilang. Padahal salinan pun tak pernah bisa dibuktikan keasliannya. Ada yang bilang nanti akan diperlihatkan, namun hingga kini tak pernah muncul juga. Ada yang bilang sudah diakui oleh lembaga terkait, padahal lembaga terkait pun seakan-akan menolak memberikan bukti yang jelas dan terbuka kepada rakyat. Semua alasan itu akhirnya terdengar seperti omongan kosong belaka. Semakin ditunda perlihatkannya, semakin kuat dugaan rakyat bahwa memang ada yang ditutupi. Semakin ditutup-tutupi, semakin rakyat yakin bahwa ijazah itu memang tidak asli. Bahwa memang ada kebohongan besar yang selama ini disembunyikan. Maka Roy Suryo dan kawan-kawan berkata dengan tegas dan tak bisa ditawar lagi. Jangan memberi alasan lagi. Jangan menunda-nunda lagi. Jangan menyuruh rakyat menunggu tanpa kepastian. Jika ijazah itu benar-benar asli, perlihatkan. Tunjukkan dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tunjukkan dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Biarkan lembaga yang menerbitkan memeriksa dan memverifikasi secara terbuka. Biarkan rakyat melihat. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman sekalian, seluruh negeri hari ini dibuat menahan napas, di mana isu lama yang sempat meredup kini meledak kembali menjadi sebuah drama hukum dan politik yang luar biasa gempar. Ya, publik dihebohkan dengan kabar mengejutkan mengenai perintah tegas pengadilan dan langkah jaksa menuntut umum yang disebut-sebut siap mengambil langkah paling ekstrim, yaitu menjemput paksa terhadap mantan kepala negara Joko Widodo. Ya, pertanyaannya teman-teman, apakah hukum di negara ini benar-benar akan menunjukkan taringnya tanpa pandang bulu? Ataukah ini adalah babak baru dari ketegangan politik yang sengaja dimainkan? Ya, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang. Ya, teman-teman, adanya pembahasan fakta persidangan kutipan mantan Hakim Agung atau TPDT. Ya, bukan rahasia lagi di mana sorotan publik tertuju pada jalannya persidangan belakangan ini. Bahkan mantan Hakim Agung Pak Wafi Cahyo secara belak-belakan memberikan pandangan hukumnya yang sangat menohok. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan kewenangan hakim, jika panggilan ketiga tetap diabaikan tanpa alasan hukum yang jelas, maka aturan penjemputan paksa berdasarkan pasal 112 KUHP itu mutlak bisa diperlakukan, tidak ada hak istimewa bahkan bagi mantan pejabat petinggi sekalipun. Ya, lebih lagi dari itu teman-teman, situasi semakin memanas dan pelik setelah tim pembela demokrasi Indonesia TPDT ikut membeberkan 6 poin pemberontakan mereka terkait kasus yang menyeret Dr. Tifa, di mana mereka menilai adanya ketidakkonsistenan yang nyata dari penuntut umum. Ya, ini mulai dari masalah lokasi hukum, logus delicti yang berubah-ubah dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan hingga berakhir di Jakarta Timur, sampai adanya dugaan kriminalisasi terhadap produksi jurnalistik yang seharusnya diselesaikan lewat Undang-Undang Pers dan Dewan Pers, bukan langsung dihantam dengan instrumen pidana. Yang kedua, analisis tajam dan kontroversi bukti filateli forensik memancing penasaran. Ya, teman-teman, kita masuk ke inti dari spekulasi yang membuat netizen di luar sana heboh bukan main. Ya, ini adalah masalah barang bukti yang selama ini menjadi pusat sengketa panjang selama hampir 10 tahun. Ya, di mana teman-teman tim hukum dari kubu penggugat termasuk analisis forensik digital yang sempat beredar terus mencoba mencontohkan detail fisik mulai dari bentuk hidung, kumis, dan hingga bentuk telinga pada dokumen masa lalu dengan penampilan asli sang mantan presiden di dunia nyata. Ya, bagi sebagian kalangan masyarakat yang kontra, perbedaan-perbedaan fisik ini dianggap sebagai bukti kuat adanya keganjalan dokumen. Ya, di sisi lain, kubu pendukung menilai tuduhan ini hanyalah sisa dokumentas atau komoditas politik lama yang sengaja digoreng kembali demi merusak reputasi.
Ya, pertarungan narasi inilah yang membuat ruang persidangan media sosial hari ini benar-benar membara. Yang ketiga teman-teman, call action atau mengajak diskusi, di mana teman-teman satu hal yang pasti, konstitusi kita jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana pada persidangan mereka menjelaskan bahwa konstitusi kita jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, atau due process of law atau proses hukum yang adil harus ditegakkan demi memastikan kapasitas hukum dan pelindungan hak setiap warga negara. Ya, kita semua akan menunggu teman-teman bagaimana kelanjutan dari langkah berani kejaksaan dan apa hasil akhir dari pembuktian di pengadilan nanti. Nah, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian sendiri? Bagaimana dinamika politik dan hukum yang luar biasa tegang ini? Apakah ini murni penegakan keadilan atau ada unsur politisi di baliknya? Mari teman-teman sampaikan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, Kasmi ini juga memberikan tanggapan Cokodok memang harus dijemput paksa. Cokowi Santoso memberikan tanggapan jangan dijemput si kodok, lebih pantas diseret dengan paksa. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Hadi Zaini memberikan tanggapan kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya kebenaran. Kita lanjutkan teman-teman, di sini juga teman kita Arifa Bebra memberikan tanggapan sudah membohongi penipu rakyat, sidang gak pernah hadir, tidak mau menunjukkan ijazahnya, masih mau apa lagi? Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Musli Neus memberikan tanggapan dijemput paksa, digeret pakai traktor biar mampu sekalian keliling untuk PSI, bisa dipanggil ke pengadilan, kok nggak bisa seret aja. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Ginangi memberikan tanggapan kejaksaan dan polisi bukan ngambil ijazah Jokowi tapi ngambil honor. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iskandaris memberikan tanggapan ada yang dijemput paksa apa tidak? Kalau petugas tidak ada, rakyat siap menjemput, siap menyeret ke rumahnya sampai pengadilan. Rakyat sudah siap ambil nyeret Jokowi. Kalau tidak ada yang jemput. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Muhammad Syairin memberikan tanggapan wajib dihukum mati Jokowi sebagai banyak merunuhi rakyat, juga membodohi rakyat, bungkam juga korupsi di mana Jokowi ikut serta. Kita lanjut teman-teman, di sini juga kita Pak D yang memberikan tanggapannya. Semoga Allah membukakan kepemikiran pemimpin dan pejabat Indonesia ini sebagai pemimpin dan pejabat yang jujur cara kerjanya. Amin. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Puput memberikan tanggapannya harus dijemput paksa sebelum main raja-rajaan di seluruh Indonesia. Kita lanjut teman-teman, Indri Tringgu memberikan tanggapan emang ada ijazahnya dari dulu ya, fotokopian termuter-muter terus. Anna Aji memberikan tanggapan Jokowi takut emang punya ijazah negara acak-acakan. Ya teman-teman, Budi Syarsuyanto memberikan tanggapan Jokowi itu kalau tahun 1980-an dah kan tol di misterius ras ini gali ke liburan dunia. Edi Ensal tidak ada apanya dibanding Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Hendra memberikan tanggapan sangat-sangat setuju diseret-seret pakai motor. Terlalu kurang ajar menghormati pengadilan. Rakyat pribumi aja berani, mau aja ada duit, kayak mau nggak ada duit. Ini seseorang imigran Jokowi. Cina lebih kuasa utama kelewatan pengkhianatan kepada pengadilan, salam akal waras. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan juga analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.